Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, umat Tuhan yang terkasih, jumpa kita dalam kesempatan ini mendengar dan merenungkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia dulu kepada umat Israel dan sekarang kepada kita di sini. Bacaan kita pada kesempatan ini diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat 7 yang berbunyi demikian. Beginilah surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah bahan renungan kita firman Tuhan pada kesempatan ini. Dari bacaan ini, tema atau pokok pikiran menjadi renungan kita berbunyi, beradaptasi dengan suasana baru. Secara sederhana, adaptasi berarti penyesuaian dengan suasana baru untuk mampu menghadirkan diri dalam suasana baru itu. Kalau tidak mampu beradaptasi, maka dia akan menghadapi kendala dan bisa menjadi korban. Yeremia dalam suasana menyedihkan ikut menyaksikan umat Israel, yaitu penduduk Yehuda dan Yerusalem, ditawan dan diangkut oleh bala tentara kerajaan Babel yang sudah lama mengepung mereka. Tiba saatnya Babel menyerang dan mengalahkan kerajaan Israel, yaitu Yehuda dan Yerusalem. Mereka mengangkut rakyat sebagai tawanan yang di dalamnya ada nabi-nabi, imam-imam, tua-tua Israel. Itulah masa pembuangan yang cukup memprihatinkan. Memang masih ada yang tinggal di Yerusalem, yaitu orang-orang yang usia lanjut, orang-orang lemah, dan Nebukadnezar Raja Babel masih memperkenankan berdirinya kerajaan Israel, namun tetap di bawah pengawasan Babel dengan Sedekia sebagai raja. Dengan keadaan ini, Israel bisa mengambil tindakan yang akan membahayakan dirinya, yaitu bila Israel mengadakan perlawanan atau memberontak. Kalau ada kelompok yang merekrut rakyat untuk memberontak kepada Babel, maka pastilah pengorbanan itu akan memakan banyak rakyat yang tewas. Karena pembuangan itu adalah rencana Tuhan untuk membaharui umat itu.
bahkan satu hukuman bagi umat yang telah meninggalkan Tuhan. Umat Israel telah menyangkal kehadiran Tuhan dan telah beribadah kepada dewa-dewa dan berhala-berhala yang menjijikkan bagi Tuhan. Maka Tuhan mengambil tindakan yang keras dan tegas, namun tetap bagaikan seorang bapa yang menghajar anaknya supaya sadar akan kasih bapa. Tanpa disadari oleh Nebukadnezar Raja Babel, Tuhan telah memakai dia sebagai cambuk menghajar umat Israel, tetapi dalam batas tertentu karena Tuhan tetap mengasihi Israel. Mereka yang digiring sebagai tawanan, para tua-tua, para imam, para nabi bersama rakyat, meninggalkan rumah mereka yang megah di Yehuda dan Yerusalem, jabatan mereka yang enak, usaha yang maju, dan tanah pertanian yang berlimpah hasilnya. Semua itu ditinggalkan. Dan yang paling menyedihkan, mereka menyaksikan bait Allah diobrak-abrik dan dijarah oleh tentara Babel. Kekayaan negeri itu diangkut ke Babel, ke negeri asing. Itulah suasana pembuangan, membuat mereka sangat terpuruk. Mereka menangis. Dengan suasana itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu putus asa, hidup tanpa gairah, tanpa tujuan, atau mereka mencoba memberontak, membebaskan diri dari kekuasaan Babel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat buruk penyebaran COVID-19 membuat kita dalam suasana pengasingan. Suasana kehidupan kita yang tidak lagi seperti sedia kala. Terjangkit COVID-19 telah mengorbankan banyak jiwa dan menyebar dengan cepat di semua lapisan masyarakat. Untuk menghentikan penyebaran, sudah diberi ketentuan yang mengasingkan kita dari kehidupan yang normal. Kita harus meninggalkan suasana atau cara kehidupan yang layaknya seperti sedia kala. Kantor pemerintah dan swasta ditutup, pabrik berhenti bekerja, buruh di PHK. Kalau keluar rumah kita harus pakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, dilarang berkumpul. Tentu ketentuan-ketentuan ini membuat mata pencaharian banyak orang berhenti, sekolah libur, dan berita yang selalu kita awasi bagaimana perkembangan penanganan penghentian penyebaran COVID-19. Dan sampai saat ini masih mencemaskan. Setiap hari orang bertambah tertular COVID-19, lebih banyak daripada yang disembuhkan. Mari kita bercermin pada firman Tuhan, dasar renungan kita, di mana Nabi Yeremia telah memberi nasihat kepada umat Israel dalam pembuangan, dalam surat yang dia kirim, surat terbuka kepada mereka yang berisikan supaya mereka beradaptasi dengan suasana yang baru. Jangan putus asa, tetapi juga jangan memberontak. Nasihat itu disampaikan Yeremia karena ada pula nabi palsu yang berkata masa pembuangan itu tidak lebih dari 2 tahun saja. 2 tahun. Nabi palsu ini berkata, kita akan melawan Babel. Kita bagaikan banteng akan menanduk mereka. Tapi itu tidak benar. Nasihat firman Tuhan supaya di negeri asing itu mereka hidup wajar, sabar dan bertekun. Karena masa pembuangan itu cukup lama, berpuluh tahun. Karena itu di negeri pembuangan itu nanti dirikan rumah untuk ditempati, garap tanah untuk pertanian, menaburlah dan nikmati hasilnya. Carilah istri bagi anak laki-lakimu,
Carilah suami untuk anakmu perempuan. Jangan nanti mereka makin berkurang. Dan yang cukup mengharukan dari nasihat firman Tuhan ini berbunyi, usahakanlah. Dari ayat 7 disebutkan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Umat yang ditawan oleh Babel dinasihatkan supaya berusaha untuk kesejahteraan si penjajah itu. Inilah saat mereka harus beradaptasi. Karena bila kesejahteraan negeri memburuk, maka keadaan mereka sebagai tawanan akan lebih buruk lagi. Jadi beradaptasi dengan suasana yang baru bukan berpura-pura, tetapi merupakan tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan bersama sebagai pertanggungjawaban kita, sebagai pertanggungjawaban mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita harus meninggalkan cara hidup sedia kala sebelum wabah COVID-19. Salah satu contoh yang kita hadapi sekarang ini yaitu kesulitan dengan larangan mudik. Bagaimana tidak mudik kalau rumah sudah habis kontraknya, sedangkan penghasilan tidak ada? Menjelang Lebaran di negeri ini, mudik adalah irama kehidupan bagi teman-teman yang masih mempunyai keluarga di kota asalnya. Mudik itu sangat mendesak bagi mereka, tetapi kali ini mereka dilarang mudik karena berpotensi penyebaran COVID-19. Suasana ini yang meminta bagaimana supaya kita beradaptasi. Inilah suasana baru bagi kita di negeri ini. Pemerintah tidak tutup mata untuk membantu yang ada dalam kesulitan. Banyak badan dan komunitas di masyarakat yang telah rela beramal, tetapi yang lebih penting dari kita masyarakat yang harus kita lakukan ialah beradaptasi dengan suasana yang baru, mengatur belanja dapur dan kebutuhan hidup, beradaptasi dengan kesabaran, ketekunan, supaya jangan sampai makin terpuruk kena COVID-19. Dalam kita menahan diri, dalam kesabaran dan ketekunan kita, biarlah Tuhan mendapat kesempatan bertindak agar COVID-19 ini cepat teratasi. Amin. Marilah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam kecemasan karena penyebaran COVID-19 bersama masyarakat, kami memohon kiranya Tuhan menolong agar penyebaran COVID-19 dapat ditanggulangi. Tuhan karuniakan hikmat, pengetahuan dalam usaha bersama bangsa-bangsa untuk menemukan obat penyembuhan dan vaksin bagi kami, baik yang sudah terpapar maupun bagi yang belum. Berkati mereka, perangkat medis, rumah sakit, agar bisa ditanggulangi penyebaran COVID-19. Berkati mereka yang sudah ulur tangan membantu teman-teman yang menderita karena COVID-19. Ya Tuhan, jauhkan kami dari paparan COVID-19. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.